Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, mahasiswa UNUSA yang berbahagia, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan, kemudahan, serta lindungan Allah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Berikutnya mari kita berdoa untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari segala macam musibah, wabah, khususnya COVID-19. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan kita di mata kuliah Pancasila. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mengkaji terkait dengan Pancasila, esensi Pancasila, kemudian Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Nah, di pertemuan hari ini kita akan secara spesifik mengkaji, membahas terkait dengan sumber historis, sumber politis, dan sumber sosiologis Pancasila. Nah, saya harap semuanya nanti bisa menyimak dengan cermat, dan nanti jika ada informasi yang belum diketahui, nanti boleh kita diskusikan bersama. Saya akan share screen. Baik, saya berikan judul pada tema hari ini adalah membumikan Pancasila, tantangan membumikan Pancasila. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bagaimana Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian esensinya, pentingnya, kenapa harus ada Pancasila, bagaimana dikaitkan dengan kondisi negara kita. Nah, sehingga secara spesifik kita akan melihat bagaimana tantangan dalam membumikan Pancasila. Artinya, biar Pancasila itu tidak seolah-olah sesuatu yang jauh dari kita. Sesuatu yang ideal-ideal itu hanya sekedar teoritis, filosofis. Tapi sesuatu yang ideal itu bagaimana caranya supaya dekat dengan kita. Tidak seolah-olah melangit, tapi benar-benar dekat dengan kita, membumi, menyatu dalam kehidupan kita. Karena sering menjadi topik, sering menjadi diskusi, dan bahkan mahasiswa sering bertanya antara realita dengan teori yang disampaikan di Pancasila itu tidak sesuai. Pancasila kita diajarkan secara teoritis suatu kondisi yang ideal, bagaimana kita harus saling menghargai, kita harus bersatu, kita harus saling toleran. Tapi faktanya banyak diantaranya yang memang belum ideal. Perpecahan masih terjadi, intoleran masih terjadi, kepercayaan, trust, konflik, kepentingan, bagaimana wakil rakyat yang tidak semestinya mewakili rakyatnya, oknum-oknum pejabat di mana dia harusnya menyelenggarakan kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat, tapi ternyata belum bisa melaksanakan sesuai apa yang ideal. Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan. Secara poin adalah apa sih tantangan dalam membumikan Pancasila itu? Itu teman-teman, poin besar yang akan kita kaji. Oke, yang pertama terkait dengan
Pancasila itu sendiri, teman-teman. Sudah kita pahami bersama, dan bahkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan ada lagunya itu, Pancasila Dasar Negara. Atau yang kemudian akrab disebut oleh Pak Soekarno, founding fathers kita, sebagai filosofis Grundslag. Pancasila itu disampaikan sebagai pijakan utama dalam semua aspek kehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dasar di situ kan disampaikan kalau ibarat sebuah rumah yang kemarin kita kaji, itu kan pondasinya, sehingga mau berjalan, mau bergerak, mau bertindak kemanapun ya kita harus nempel dengan dasarnya kita. Kan nggak mungkin kita akan melayang terbang itu, karena kita masih manusia. Sehingga dekat-dekatlah dengan Pancasila, karena Pancasila itu sebagai dasar negara. Bergerak kemanapun, baik menggunakan sepatu, baik menggunakan sandal, baik tanpa alas kaki, kan harusnya kaki ini nempel dengan dasar, nempel dengan tanah. Nah, dalam kaitan Pancasila sebagai dasar negara itu ya harusnya nempel dengan permukaan, dengan dasarnya. Poin intinya seperti itu. Baik kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai-nilai itu memang seyogianya ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga terjagalah sebuah persatuan Indonesia sebagai wujud dari sila ketiga itu akan terjadi, artinya persatuan itu terjadi manakala Pancasila itu masih menjadi landasannya, fondasinya. Makanya kita itu memang harus menyadari bahwa kita itu di Indonesia dalam kondisi yang berbineka. Kondisi yang berbineka. Bahkan Tuhan kita pun menyampaikan bahwa kita itu diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengimplementasikan persatuan dan kesatuan, itu maka nanti akan terwujudlah suatu kondisi yang nyaman, kondisi sejahtera, kondisi keadilan. Nah, semua itu terwujud ketika memang kita mampu mewujudkan Pancasila itu sebagai landasannya. Sebagai contoh saja, seperti disebutkan pada sila yang ketiga, itu adalah persatuan Indonesia. Poin kedua yang harus kita pahami adalah Pancasila itu sebagai pandangan dunia. Sebagai pandangan dunia. Nah, ini yang kemarin sempat kita singgung dalam sumber historisnya. Atau oleh Pak Soekarno kita sering mendengar atau membaca istilah Weltanschauung, pandangan hidup. Artinya apa? Sumber kesadaran berbangsa dan bernegara, di titik ini Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan juga sebagai bintang penuntun dinamis bagi kemajuan bangsa Indonesia. Artinya seperti ini. Ketika Pancasila itu sudah dijadikan sebagai titik tumpu dasar, titik tumpu artinya bergerak ke sana kemari, filosofis Grundslag, itu juga dijadikan sebagai pandangan dunia, Weltanschauung. Supaya kita dalam bergerak itu tidak salah, tidak nyasar. Kalau mahasiswa sekarang itu kan, oh saya mau beli buku. Wah, toko bukunya di mana ya? Saya browsing di internet, pakai Google Map. Nah, biar tidak tersesat, biar tahu arah-arahnya. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya kehidupan itu bisa berkemajuan, supaya kehidupan itu tidak tersesat, maka kita membutuhkan penuntun. Penuntunnya itu disebut sebagai Pancasila. Ini dalam konteks bernegara.
Nanti akan berbeda lagi ketika mau dibenturkan dalam tanda kutip. Loh, kita yang beragama kan sudah punya penuntun, Pak. Ini yang kita bicarakan adalah dalam konteks bernegara. Sehingga bintang penuntunnya di sini adalah Pancasila. Seperti itu, teman-teman. Jadi poin-poin yang ingin disampaikan adalah seperti itu. Jadi selain sebagai titik tumpu, Pancasila juga dijadikan sebagai titik temu sekaligus juga titik tuju. Artinya ke arah mana kita harus mencapai itu. Yang awalnya mulai sila pertama, bagaimana kita bertuhan, kemudian bagaimana kita sebagai manusia yang bisa memanusiakan manusia, menghargai antar individu sebagai seorang individu dengan individu yang lain. Kemudian di sila ketiga, bagaimana kita hidup bersama dalam konteks masyarakat luas yang harus menjunjung tinggi persatuan. Nah, dalam sila keempat, dalam kehidupan kita berbangsa, konteks masyarakat luas, kita harus memiliki nilai demokratis, memiliki nilai permusyawaratan. Semua itu dalam rangka untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ketentraman, kesejahteraan yang diterima oleh semua pihak, bukan hanya pihak-pihak tertentu, bukan hanya golongan-golongan tertentu, tapi ini adalah untuk semuanya. Ini adalah gagasan-gagasan yang diinginkan dalam konteks bernegara. Idealnya memang seperti itu. Sehingga peran di mata kuliah ini, lebih pada pertemuan kali ini, kita akan menapaki bagaimana bisa warga negara itu kakinya ini benar-benar nempel di Pancasila. Karena bukan menginjak-injak Pancasila, tapi hidupnya itu sudah membumi dengan Pancasila. Apalagi di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, bahaya radikalisme, kosmopolitanisme, liberalisme, ideologi transnasional, individualisme, hedonis, perpecahan yang mengintai bangsa, konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan seterusnya. Itu. Minimnya pemahaman terhadap Pancasila. Pancasila seolah hanya sekedar teori yang dipelajari di buku, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan. Padahal Pancasila ini sebagai landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara, supaya warga itu tidak terpecah belah. Nah, ini adalah bagian awal yang harus kita pahami bersama. Nah, ini ada sebuah survei, teman-teman. Tapi ini survei di tahun 2018, 2005 sampai 2018. Semoga 2018 sampai 2022 ini trennya adalah naik kembali. Ini saya sampaikan yang 2018. Ternyata hasil survei itu ada kecenderungan orang itu menurun terhadap pro Pancasila. Ini kan membahayakan. Karena Pancasila tadi di awal kita sebut sebagai filosofis of Grundslag, wealth and sound. Ini jangan sampai terjadi. Nah, harapan saya survei ini akan kembali naik, sehingga trennya tidak turun tapi trennya adalah naik. Semoga segera berubah seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Pancasila itu ketika kita lihat dari aspek historis, dari aspek sejarah. Pertama ingin saya sampaikan bahwa memang kita pernah sedikit mengupas di awal itu terkait dengan sidang BPU PKI. Di sidang BPU PKI itu beberapa tokoh
ada Pak Yamin, Pak Soekarno, dan lainnya itu menyampaikan terkait dengan gagasan-gagasan dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni, dan kebetulan dalam pidato Pak Soekarno, itu bertepatan tanggal 1 Juni, beliau mengungkapkan terkait dengan 5 prinsip dasar. 5 prinsip dasar yang kemudian oleh beliau disebut dengan Pancasila. Secara lebih lanjut dalam naskah-naskah pidatonya atau dalam sejarahnya disebutkan ternyata Bung Karno nggak cuma menyampaikan 5 prinsip dasar saja. Beliau juga menyampaikan kalau 5 ini belum disetujui, saya masih punya 3 lagi. Kalau 5 tadi disebut sebagai Pancasila, kalau 3 disebut sebagai Trisila. Kalau 3 ini masih belum disetujui, diperas kembali menjadi 1 yang kemudian disebut sebagai Eka Sila. Apakah Eka Sila itu? Yakni gotong royong. Sehingga oleh Bung Karno, Pancasila yang jumlahnya 5 itu kalau diperas, kalau dijadikan 1, itu ketemunya adalah gotong royong. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, Pancasila itu sendiri disampaikan bahwa sebagai landasan filosofis Grundslag yang itu muncul karena memang kita memiliki pengalaman yang sama. Wilayah Indonesia yang luas ini kita disatukan karena kita punya sejarah yang sama. Kita sama-sama dijajah, kita sama-sama punya nasib yang sama, kita sama-sama ingin membangun hidup yang nyaman, yang sejahtera, yang tidak ada belenggu penjajahan. Dari landasan yang sama itu, kemudian terdapat diperoleh nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang memang harus dikristalisasikan. Nilai-nilai yang harus tetap diturunkan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai itulah yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Itu dalam kajian historis. Dan Pancasila itu disebut sebagai falsafah negara yang sudah diterima melalui proses-proses sidang BPUPKI, atau di situ saya sebut sebagai BPUPK. Kenapa saya sebut sebagai BPUPK? Karena kalau dalam bahasa Jepangnya kan Dokoritsu Zumbiko Sakai. Enggak ada Dokoritsu Zumbiko Sakai Indonesia. Termasuk juga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokoritsu Zumbi Inkai, enggak ada Indonesianya. Sehingga di situ ada pendapat yang mengatakan memang BPUPK, bukan BPUPKI. Tapi terlepas dari istilah, setidaknya kita bisa memahami akan kondisi sejarah yang muncul di kala itu. Nah, kembali lagi bahwa di sidang BPUPK atau sidang BPUPKI yang pertama itu, ada sidang panitia kecil dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Juni, kemudian tanggal 18 Agustus 1945 itu disahkan. Nah, rumusan Pancasila itu kemudian disepakati oleh para founding fathers kita, para bapak pendiri bangsa kita, kemudian dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kalau kalian masih ingat dulu waktu di sekolah, upacara setiap hari Senin, itu kan ada pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya itu tertulis terkait dengan sila-sila Pancasila. Sehingga di Indonesia ini hanya ada 2 hal yang tidak bisa diubah. Kalau Undang-Undang Dasar bisa berubah melalui amandemen yang sampai saat ini kita sudah sampai amandemen yang ke-4 mulai 99 sampai 2002. Kalau undang-undang bisa berubah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bisa berubah.
Undang-undang hak asasi manusia juga bisa berubah. Peraturan daerah bisa berubah. Namun dua hal yang tidak bisa berubah itu adalah yang pertama adalah Pancasila. Jadi sampai kapanpun, misalkan teman-teman saat ini sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, besok menjadi guru, menjadi dosen, sebagai profesi apapun, Pancasila akan tetap seperti itu bunyinya. Butir-butirnya juga akan demikian. Karena memang tidak boleh dan tidak bisa diubah. Ini sudah menjadi hasil permufakatan. Yang kedua selain Pancasila itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Loh Pak, kenapa nggak boleh diubah? Katanya tadi Undang-Undang Dasar 1945 bisa diubah. Iya, pasal-pasalnya bisa berubah, bisa diamandemen, tapi pembukaannya tidak bisa diubah. Kenapa tidak bisa diubah? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu di dalamnya termuat Pancasila. Sementara tadi Pancasila tidak boleh diubah. Itu kalau kita kupas dari segi sejarahnya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Ini teman-teman, kita harus sadar betul, meyakini bahwa ini adalah tugas kita. Ini bukan tugas mereka, ini adalah tugas kita bersama. Bukan tugas kami, bukan tugas mereka, tapi memang ini adalah tugas kita bersama. Pancasila ini adalah rumah kita bersama. Kan tidak mungkin ada negara lain yang mau merawat Pancasila. Rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Itu teman-teman. Oleh karena itu, semboyan-semboyan yang sering kita dengarkan itu adalah NKRI harga mati. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, berikutnya, di awal tadi kita menyebut atau menyinggung terkait dengan sumber historisnya, termasuk bagaimana kita mengkristalisasikan Pancasila itu. Nah, secara spesifik, kita akan mengkaji terkait penggalian mutiara Pancasila. Istilah yang kita pilih adalah mutiara Pancasila, karena memang itu luar biasa sekali. Bahkan oleh Bapak Profesor Yudi Latif disebut sebagai jenius Nusantara. Baik, membumikan Pancasila atau mengarus utamakan Pancasila merupakan upaya untuk menggali, menemukanali, dan menghadirkan nilai-nilai mutiara Pancasila dalam praksis keseharian masih menjadi tantangan utama hingga hari ini. Tentu tantangan itu harus kita sikapi dan harus kita jawab. Poinnya seperti ini. Ketika kita berikhtiar untuk membumikan Pancasila, benar-benar Pancasila itu menyatu dalam diri kita, menjadikan Pancasila itu sebagai arus utama, karena tadi sebagai groundslah, sebagai dasarnya, maka kita harus menggali. Bagaimana kita bisa menggali? Ya, kita mempelajari dari segi sejarahnya, kenali, kita benar-benar paham bagaimana kita bisa memahami sesuatu, kita bisa mempertahankan sesuatu, kita bisa membuat sesuatu itu menjadi berharga tanpa kita itu kenal. Baru kemudian kita hadirkan nilai-nilai itu dalam kehidupan keseharian. Nilai-nilai apa itu? Ya seperti halnya nilai-nilai yang termuat dalam setiap butir-butir Pancasila itu. Nah, kan sudah pernah kita pelajari itu, butir-butir Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalkan dalam sila pertama, bagaimana kita bisa saling menghargai antar golongan, antar agama, bagaimana kita bisa menjalankan
ibadah taat dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berikutnya, ketika ini sudah menjadi tanggung jawab kita, karena kita semua saat ini adalah bangsa Indonesia, ya harus menyikapi dan kita harus jawab bahwa itu benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Kalau di sisi lain, kalau ada orang lain, kalau ada golongan, kalau ada kelompok yang sekiranya belum sesuai dengan arah, alur, arus utama dari Pancasila, ya kita ajak bersama-sama. Intinya mulai dari diri sendiri. Nah, ini menjadi penting bagi kita semuanya, terutama yang merasakan kegelisahan perihal ancaman eksistensi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ada anggapan bahwa Pancasila itu hanya tataran teoritis, filosofis, itu kan cita-cita impian yang tidak mungkin diwujudkan. Tapi nyatanya kan kita bisa mewujudkan itu semua. Kita pasti bisa mewujudkan. Permasalahan konflik itu terjadi, tidak mungkin kita biarkan. Kita harus menjawab itu semuanya. Khusus untuk menjangkau keberadaan generasi muda, millennials, karena kalian ini kan termasuk generasi milenial dengan karakteristik dan latar belakang sosio-historisnya yang berbeda-beda dengan generasi sebelumnya. Dengan kita lebih mengenal gadget, lebih mengenal gawai dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya ini termasuk digital imigran, karena zaman saya kecil gadget itu belum terlalu marak seperti saat ini, belum masif seperti saat ini. Tapi di generasi kalian itu kan sudah mulai akrab, sudah mulai kenal, dan memang sudah dari lahir kenal dengan gadget. Tentu memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda pula, karena setiap masa itu punya cerita, dan memang kita diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan zamannya. Pendidikan itu memang harus sesuai dengan zamannya, sehingga kalaupun ada perubahan kurikulum, ya itu sudah keniscayaan, karena memang kita harus menyesuaikan dengan zamannya tadi. Sehingga pendekatan termasuk dalam mengajarkan atau mengimplementasikan Pancasila itu menjadi penting. Satu contoh sederhana saja dalam kehidupan kita, misalkan. Dulu zaman saya kecil itu setiap akhir pekan gitu, hari Ahad, ya di depan TV dari pagi sampai sore itu filmnya luar biasa bagi kita di era itu. Tapi anak-anak zaman sekarang di hari Ahad dan libur gitu, mana yang nonton TV? Ya bukannya ya HP, entah itu buka YouTube, entah itu buka sosial media atau apa itu, atau games. Dulu kita mau main game ya harus datang ke rental PS, sewa misalkan 1.000 untuk 1 jam atau 2.000 1 jam. Sekarang cukup menggunakan gawai bisa main game. Bosan bisa di uninstall, install dengan yang lain. Nah, sehingga bagi mereka generasi-generasi milenial atau generasi saat ini, bahkan ketika nanti kalian diamanai menjadi seorang pendidik, juga harus bisa menjawab tantangan itu. Karena sangat mungkin solusi itu justru datang di antara mereka sendiri. Artinya gini, kita itu harus menyelami dengan kondisi orang di zamannya. Solusi yang kita tawarkan belum tentu itu cocok dengan apa yang dia rasakan. Karena kita tidak merasakan apa yang dia rasa. Ini kalau di dalam teori pendidikan namanya teori coaching. Teori coaching. Bukan seperti halnya teori konseling atau teori mentoring atau teori fasilitasi, tapi lebih pada coaching, di mana seorang generasi itu bisa menemukan atau mencari solusi justru dari dia sendiri. Oke, kita kembali lagi ke materi kita. Saya paparkan terkait dengan ini adalah 5 isu strategis dalam rangka upaya kita untuk
membumikan Pancasila. Kita harus paham betul. Jadi kalau kita mau motong sesuatu itu, kita harus tahu apa yang kita potong. Kamu mau motong kayu, yang kamu bawa adalah silet, atau yang kamu bawa adalah pisau, ya nggak cocok. Tapi kalau kamu mau memotong kertas, kalau silet yang kamu bawa itu cocok. Tapi ketika kamu mau memotong kertas, yang kamu bawa itu adalah ini senjata tajam, ya nggak pas. Kamu mau memotong kertas, ya bawanya silet, ya bawanya gunting. Tapi kalau kamu memotong pohon, atau membawa gunting, ya nggak pas. Sehingga kita memang harus kenal dengan apa yang kita hadapi. Ini saya menghimpun isu-isu strategis dalam rangka membumikan Pancasila. Satu adalah adanya lemah pemahaman akan Pancasila. Jadi pemahaman akan Pancasila ini masih lemah. Belum secara menyeluruh, belum secara detail memahami Pancasila. Padahal dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu disampaikan Pancasila. Tapi nampaknya Pancasila ini masih seolah menjadi hafalan. Hafal apa enggak Pancasila? Sila 1 apa? Sila 2 apa? Memang ini penting. Sekali lagi memang ini penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa mewujudkan dalam praktis kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sehingga di perguruan tinggi ini mata kuliah Pancasila ini menjadi mata kuliah yang wajib diikuti. Di prodi apapun, di PGSD, di PAUD, di Ankes, di ekonomi, akuntansi, kedokteran dan lain sebagainya memang wajib mengambilnya, karena ini dalam rangka menangkal lemahnya pemahaman. Orang itu berlaku salah kan bisa jadi bukan karena dia itu ingin salah, tapi tidak tahu karena itu salah. Tidak tahu kalau itu salah. Nah, seperti itu. Sehingga pemahaman ini menjadi penting, karena biar tidak salah, maka dia harus tahu dulu. Jangan sampai seperti itu. Seperti tadi yang saya ibaratkan tadi. Oh, kamu mau apa? Saya mau motong kertas. Yang kamu bawa apa? Ini saya sudah bawa pisau. Ya, karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu yang dipotong itu adalah kertas, dia akan bawa gunting. Kamu mana? Saya mau motong pohon. Yang kamu bawa apa? Saya sudah bawa gunting. Wah, ya enggak. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa yang mau dia potong itu adalah pohon, ya dia jangan bawa gunting karena itu nggak cocok. Kemudian yang kedua adalah eksklusivisme sosial. Secara ringkasnya, eksklusivisme sosial ini adalah berkaitan dengan adanya golongan-golongan, adanya kelas, adanya masyarakat, di mana terjadi hierarki kelas-kelas. Kemudian terjadi kesenjangan sosial antara yang miskin, yang kaya, yang elit, kemudian kelas-kelas sosial. Ini masih berkaitan dengan eksklusivisme, orang-orang terhormat. Kemudian pelembagaan Pancasila. Sehingga saat ini itu kan ada Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini dalam rangka itu. Nanti tugasnya ya mempromosikan, mengarus utamakan Pancasila, termasuk di perguruan tinggi ini. Dan yang terakhir, memang perlu adanya keteladanan Pancasila. Makanya kalian coba kalau pas lagi senggang, baca-baca buku ini.
Judulnya adalah Mata Air Keteladanan. Mata Air Keteladanan. Jadi kita bisa meneladani para tokoh-tokoh bangsa kita dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa kita, seperti halnya nilai-nilai dalam Pancasila itu. Jadi Pancasila itu bukan sekedar teoritis, tapi juga praktis tadi kan. Nah, bagaimana kita bisa mempraktiskan? Kita seperti ini sudah sesuai dengan Pancasila belum? Kalau seperti itu salah atau belum? Kita harus punya teladan, kita harus punya contoh. Nah, mata air keteladanan itu memberikan contoh bagaimana praktis Pancasila yang dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya pada pertemuan berikutnya akan mengkaji terkait dengan masing-masing sub-sub tadi, mulai dari lemahnya Pancasila, eksklusivisme sosial, kesenjangan sosial, pelembagaan Pancasila, sampai pada keteladanan Pancasila, dan bagaimana kita bisa menyusun strategi supaya strategi yang kita lakukan itu bisa tercapai. Artinya gini, kalau kita buat alur, saat saya contohkan pondasinya, kemudian saya perlihatkan kenapa perlunya, kemudian permasalahannya. Kemudian kalau kita sudah tahu permasalahannya, bagaimana kita bisa menyusun strategi atau langkah untuk membumikan Pancasila itu. Sehingga kita akan sampai pada strategi kebudayaan, siasat pokok kebudayaan, dan gotong royong budaya Nusantara. Kita nanti akan sampai kepada itu semuanya. Baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup.